menghebohkan dunia yang pertama adalah Samantha Smith. Samantha bisa dibilang adalah seorang anak ajaib. Di usianya baru 10 tahun pada tahun 1982 lalu, Samantha mampu berperilaku sebagai seorang diplomat dengan mengirimkan surat langsung kepada petinggi dunia yang saat itu sedang berkuasa. Namanya menjadi begitu terkenal di era Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika dirinya menulis surat untuk pemimpin Uni Soviet yang baru, Yuri Andropov, dan menanyakan mengapa hubungan antara Uni Soviet dan Amerika begitu tegang. Surat Samantha pun mendapat respon dan langsung diterbitkan di surat kabar Soviet Pravda. Hingga pada tahun 1983, ia diundang dan menjadi tamu kehormatan pemimpin Soviet, bahkan berbicara pada sebuah konferensi pers di Moskow yang menyatakan bahwa Rusia adalah sama seperti kita, tidak ingin berperang. Namun sayang, pada tahun 1985, di saat ia berusia 13 tahun, Samantha tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Kepergiannya ditangisi ribuan orang, meski perjuangan Samantha mewujudkan perdamaian dunia mendapat apresiasi beragam dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah Blinkit. Pada tahun 1800-an, banyak sekali anak-anak tunawisma yang bekerja sebagai penjual koran atau disebut newsies, termasuk Blinkit. Anak-anak ini mendapat keuntungan sangat kecil dan hanya mendapat uang tergantung dari seberapa besar berita sensasional yang ditawarkan. Hingga akhirnya pada tahun 1899, karena sang penerbit semakin tidak memperhatikan nasib para newsies, anak-anak ini berinisiatif menaikkan harga dari koran-koran tersebut yang mendapat perhatian sekitar 5.000 newsies. Prihatin dengan keadaan teman-temannya, Blinkit pun membuat sebuah gerakan yaitu menghentikan penyebaran berita di seluruh kota New York. Remaja karismatik berusia 13 tahun yang terkenal dengan mata satunya ini mengajak ribuan temannya untuk mogok kerja yang membuat 2 surat kabar utama kehilangan distributor mereka. Meski harus berhadapan dengan para preman, namun Blinkit menang dan para penerbit tersebut sepakat untuk membeli kembali surat kabar para newsies yang tidak terjual. Pidato anak 12 tahun ternyata dapat menghebohkan dunia adalah Severin Suzuki yang sejak berusia 9 tahun bersama teman-temannya mendirikan Environmental Children's Organization atau ECO. ECO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yang mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak lain mengenai masalah lingkungan yang diundang untuk menghadiri konferensi lingkungan hidup PBB sekaligus berpidato di forum tersebut. Isi pidato dari Severin ini memang cukup beragam, mulai dari masalah lingkungan, pemanasan global, kelaparan, kemiskinan. Ia pun juga menyentil anggota PBB dengan kata-kata bahwa Anda sebagai orang tua dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebelum menutup pidatonya, Severin pun menambahkan kata-kata yang mungkin sangat mengena, yaitu kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. This boy wants to play, there's no time left today. It's a shame cause he has to go home. Lahir pada tahun 1990, Gregory Smith bisa dibilang adalah anak istimewa. Ia mendapat gelar sarjana, lulus dengan cum laude strata 1 untuk bidang matematika, sejarah, dan biologi. Usia 12 tahun, Gregory mendapat Nobel Perdamaian berkat usahanya dalam mendirikan International Youth Advocates, yaitu perkumpulan orang-orang muda di seluruh dunia yang bertujuan melindungi anak muda dari kekerasan dan menyediakan pelayanan edukasi yang baik dan kondisi penghidupan yang baik juga layak. Gregory juga menjadi wakil dari Co-Care World of Children Award yang bersanding dengan Muhammad Ali di organisasi tersebut. Mereka berdua mengingatkan bahwa dibutuhkan banyak orang untuk mendedikasikan hidupnya membantu anak-anak di seluruh dunia. Yang lebih luar biasa adalah Gregory dinominasikan sebanyak 3 kali sebagai calon penerima Nobel Perdamaian, yaitu pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Beralih ke anak menghebohkan dunia selanjutnya, yaitu Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Hussein yang lahir pada 16 Februari 1991 ini, pada usia 2 tahun ia mulai belajar Al-Quran dan berhasil menghafal 30 juz di saat usianya 5 tahun.
Namun yang paling luar biasa adalah di saat usianya menginjak 7 tahun, ia mendapat gelar doktor pada penafsiran Al-Quran dari Hijaz College Islamic University, yaitu sebuah universitas yang terletak di jantung wilayah kerajaan Inggris, sekitar 32 km dari kota Birmingham. Untuk mendapatkan gelar doktor ini, Husein menjalani tes dalam 5 bidang, yaitu menghafal Al-Quran dan menerjemahkannya, menerangkan topik ayat Al-Quran, menafsirkan dan menerangkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya dalam Al-Quran, berbicara menggunakan ayat Al-Quran, dan menerangkan makna Al-Quran dengan metode isyarat tangan. Muda dan berprestasi. Dua kata itu sangat tepat menggambarkan sosok seorang gadis belia bernama Sinduja Rajamaran. Bayangkan saja, di usianya yang baru 14 tahun, Sinduja telah menjadi seorang CEO atau Chief Executive Officer di perusahaan milik ayahnya, Sepan. Saat ini, Sinduja mengepalai perusahaan dengan karyawan berusia 18 hingga 25 tahun untuk membuat iklan digital animasi. Gadis asli India ini memang terlahir dari keluarga pecinta kartun. Ayahnya seorang pembuat karikatur yang pertama kali mengenalkan Sinduja karikatur digital 2 dan 3 dimensi. Hingga akhirnya ia bisa membuat film animasi pendek dengan mengangkat isu global warming dan TBC, menguasai software komputer, sampai membuat desain kartu ucapan untuk Presiden Amerika Barack Obama. Dan anak menghebohkan dunia yang terakhir adalah Iqbal Masih, seorang anak yang lahir di Mudrik, sebuah desa kecil di luar Lahore, Pakistan pada tahun 1983. Akibat terbelit kesulitan ekonomi serta ditinggal pergi oleh ayahnya, sang ibu Inayat terpaksa menjual Iqbal sebagai budak kepada industri alat tenun karpet saat usianya baru 4 tahun. Bekerja keras sekitar 12 jam selama 6 tahun lamanya tanpa cukup makan dan perawatan, serta ditambah posisi kerja membungkuk, berjongkok, bahkan seringkali dirantai, membuat fisik Iqbal tidak tumbuh normal seperti anak seusianya. Hingga pada usia 10 tahun, ia berhasil melarikan diri dari perbudakan tersebut dan kemudian bergabung dengan Front Pembebasan Buruh Berikat atau BLLF Pakistan untuk membantu menghentikan perburuan pekerja anak di seluruh dunia. Hanya dalam waktu 2 tahun, Iqbal berhasil membebaskan 3.000 anak dari perbudakan. Bahkan dirinya menjadi juru bicara internasional untuk BLLF dan diundang ke Amerika dan Eropa dan menyerukan untuk mengakhiri pekerja anak terikat serta memboikot karpet Pakistan dan terikat seperti dirinya. Aksinya ini membuat Iqbal menjadi pahlawan internasional. Dan pada tahun 1994 ia dianugerahi Reebok Human Rights Award. Tapi sayangnya pada tahun 1995 di saat usianya 12 tahun, Iqbal ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tembakan dari bagian belakang dengan senjata laras panjang di saat ia sedang bersepeda dengan temannya. Buat dugaan ia dibunuh oleh para mafia karpet yang tidak suka dengan perjuangannya. Meski ia tiada, namun pada tahun 2000 lalu Iqbal diberikan gelar kehormatan, The World Children's Prize for the Rights of the Child. Pemirsa, itulah 7 anak yang menghebohkan dunia versi On The Spot.